A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salah satu hal yang kemarin saya tekankan, abang kakak yang baik, rahmati Allah yang bunda semuanya, kita minta dikasih sama Allah petunjuk, dibimbing, dikasih hidayah, dihidupkan dan juga dimatikan di jalan yang benar. Ada yang tahu kebenaran, misal nutup aurat, tahu dia aurat itu, tahu. Tapi ada yang benar itu hanya sampai pada pengetahuan saja. Dia ikut pengajian, ikut majelis taklim, dia tahu riba itu misalnya haram gitu. Tahu-tahu ya dia pinjol juga gitu. Dia tahu zina itu tidak boleh, tapi dia lakukan juga. Artinya kebenaran itu ada yang sampai di level pengetahuan aja. Ayu amalin ahabu ilallah. Pekerjaan apa yang paling dicintai Allah? Jawab situ, as-salatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Tapi faktanya tidak sholat. Ada kebenaran dalam bidang keilmuan. Nah itu yang di majelis-majelis taklim diajarkan, kita pun ikut nyatat, ikut nulis. Habis selesai nulis tuh masuk tas langsung hilang atau jadi praktek hari-hari. Maka ada kebenaran secara pengetahuan, ada kebenaran sikap. Nah, S1, S2, S3 karena tadi ketemu Kaprodi S3. Al-ilmu syai'un, ilmu itu sesuatu, tapi mas'uliyatul ilm, tanggung jawab terhadap ilmu, syai'un akhar. Makanya kalau di Quran itu ada istilah hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Jawabannya enggak. Orang yang enggak tahu riba dengan yang tahu riba tentu dosanya beda. Orang yang tahu itu salah tapi masih dilakukan dengan yang tidak tahu itu salah tapi dilakukan tentu beda. Maka abang kakak, petunjuk hidup dan mati di jalan benar ini, Masya Allah. Apalagi ketika Allah takdirkan kita punya kawan, punya saudara, punya sahabat yang mengajak dan memaksa kita jadi orang yang benar. Maka baik saja nggak cukup abang kakak. Apa? Orang hari ini barometernya baik. Saya baik kok, saya kan tidak ganggu orang. Kalau mabuk itu urusan saya pribadi, saya minum bertanggung jawab. Baik tidak bisa jadi barometer penilaian dalam Islam. Benar. Nah, hampir sebagian besar apa? Kebenaran itu tidak enak. Coba abang ganteng, terus bisa berzina gitu. Berani? Tidak berani ya. Kenapa? Istri tidak tahu kok. Iya istri tidak tahu tapi Allah tahu. Itu kebenaran sikap namanya. Jadi ada kebenaran pengetahuan, ada kebenaran kelakuan atau sikap. Ini contoh ya. Buka surat Al-Lail. Surat Al-Lail itu surat ke-92. Ini saya tadi malam diingatkan lagi tentang ayat ini, tapi dari ayat 4 dulu. Al-Lail, surat ini turunnya di Mekah. Inna ayat 4, 924. Apa bunyinya? Inna sa'yakum lasyatta. Bagian dari maha adilnya Allah, setiap orang dikasih program tanda kutip ya, kehidupan yang beda-beda. Selama tujuannya Allah
dan Rasulnya, kita pasti ketemu. Definisi kemarin saya bilang hidup yang bermanfaat. Itu bermanfaat hanya sekedar baik atau benar? Nggak bisa hanya sekedar baik, dia harus benar dulu urutannya. Jadi nomor satu tuh abang kakak, kalau mau mengurutkan hidup tuh, yang kedua baru baik. Ini aja tanya terus, benar nggak kalau aku kayak gini nih? Baik ini apa maka dampak positif. Hak. Ada nggak hati kita yang masih hidup untuk merasakan kayaknya ini tidak benar lah? Bisa jadi apa kakak jadi pengingat untuk istri, jadi pengingat untuk suami, kakak-kakak yang hari ini dampingin suaminya, ya ini salah, ini tidak benar, gitu kan kira-kira omongannya. Nah, ini baik atau tidak, bagus atau enggak? Bagus itu kan tentang metode. Kalau orang sekarang bilang packaging, apa yang mudah dipahami? Filter, image. Kalau yang mudah dipahami lagi, manajemen, karena beliau tadi ini babnya di bab sini, how to deliver the message, bagaimana membuat konten jadi lebih baik, bagaimana membuat perusahaan itu lebih efektif, efisien, gimana supaya bisa terjadi efisiensi dalam produksi. Nah itu masuknya bab-bab bagus. Tapi sebagai penggerak supaya tidak sia-sia pekerjaan kita abang kakak, karena sa'yakum la syatta. Dan jangan pernah berpikir bahwasanya setiap orang itu harus melakukan hal yang sama di semua bidang. Nggak gitu Islam tuh. Nggak ada lah, bagi tugas lah. Harus ada yang azan, ada yang khotib, ada yang di kampus, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot, ada yang bagi tugas. Mau jadi pilot? Boleh. Pilot yang soleh ya. Di atas pesawat bilang penumpang yang baik, kita sudah masuk waktu sholat zuhur. Mari kita sholat bersama-sama. Pesawat akan kami berhentikan beberapa saat, misalnya gitu. Tidak bisa ya. Boleh tidak pilot mengingatkan waktu sholat? Boleh aja, suka-suka pilot. Tapi mungkin pilot selama ini tidak ada yang mengingatkan waktu sholat. Masalah orang diingatkan tidak sholat itu urusan beda. Kenapa abang tidak misalnya arahkan apa output dari mahasiswa yang abang ajar misalnya? Dia jadi manajer, jadi CEO sebuah perusahaan. Kenapa tidak bikin CEO tuh bikin pulpen? Saya bilang kemarin kan, pulpen CEO itu dipakai untuk menandatangani himbauan sholat tepat waktu. 11.30 tutup. Kami dengan izin Allah membuktikan begitu azan berkumandang tutup, tidak rugi bisnis itu. Saya waktu awal buka roti bahagia itu kan kena bully orang. Apa roti kok tutup? Memang ini macam di Mekah. Saya bilang bisnis masjid kita tidak ngacau kau. Nomor satu apa? Baik, bagus atau benar yang jadi patokan? Benar. Ini dulu. Benar tuh pahit. Apa? Pahit. Di mana-mana kalau udah benar itu pasti tak enak. Kenapa? Yang dilawan adalah nafsu. Mana nafsu tuh nyuruh kita berbuat baik, nyuruh kita berbuat benar. Nafsu tuh nyuruh yang enak. Nyuruh apa nafsu tuh? Enak. Zina enak. Ketagihan banyak orang tuh. Yang cerita-cerita yang upload di sosmed tuh kan, istri sahnya cantik luar biasa, istri selingkuhannya, perempuan zinahannya tuh jeleknya luar biasa. Semua kolom komentar komen, matanya bular ke, tahu bular ya? Bular tuh bahasa Melayu gitu. Tak nampak ke? Salah ke matanya. Tapi memang dasar laki-laki ini ternyata istrinya mengungkapkan, saya sudah sekian kali
memaafkan suami saya ini. Saya sudah sekian kali memaafkan si fulan ini. Memang dasar ketagihan. Jadi main perempuan dan pesan apa sih, pakai aplikasi itulah pokoknya, nggak mau saya sebut lah. Aplikasi itu tuh ternyata untuk sewa pelacur. Dan saya tengok di situ tuh di daftar harganya dia sebutkan di spill gitu 500.000, 350.000. Bukan harga kamar, harga perempuan itu. Memang betul-betul untuk jajan aja. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah jaga kita semua Bang Kakak ya. Jadi nomor 1 apa barometernya? Nah, kalau benar itu pahit, benar itu tidak enak, lawannya nafsu. Tapi kalau baik dan bagus, nah itu tahap kedua dan ketiga setelah kita memastikan yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita simpan di otak kita adalah sebuah kebenaran. Maka saya biasanya mentahkik. Apa mentahkik itu? Apa makna mentahkik? Meng-cross check. Nah, saya ketemu ustadz, ketemu guru, tuan guru, ustadz, ya kan? Saya mau tanya, saya punya pemahaman begini, benar enggak yang saya pahami ini? Oh iya, sahih, gini. Maka tadi nomor 1 benar dulu ya. Apa nomor 1? Ini udah dicatat belum? Jadi casing, image, dan lain-lain itu bagian dari bagus. Masuk enggak ayaman tiga-tiganya? Yes, harus masuk. Abang Kakak lihat saya kalau berpenampilan, saya kalau pakai baju. Kenapa? Pengen pakai gaya bebas itu, pakai kaos lagi kayak dulu, pakai topi. Tapi qadarullah hari ini tak bisa. Udah bertapuk gimana pun tetap ketahuan. Di pesawat, di toilet, untung orang tuh enggak ngajak video call dalam toilet atau di mana gitu ya. Nunduk dah saya tuh, Ustaz Lukman ya, kuat-kuat lagi teriak. Gimana lah? Konsekuensi. Nonton di TikTok tunjukkan video, bukan akun saya. Jadi viralnya tuh lewat akun orang lain gitu. Dan bukan maunya saya kan. Orang bilang ini Ustaz, ini Ustaz. Oh gini cara Allah. Kita makin bersembunyi, makin nampak konsekuensi. Pajak ditanggung pemenang ya. Oke, benar ya, benar. Kita lihat. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usahamu benar-benar beraneka ragam. Ada yang lagi meyakinkan ibu mertua, ada yang lagi meyakinkan si dia, ada yang beda keyakinan. Kenapa kok meyakinkan beda keyakinan? Iya, laki-lakinya yakin, perempuannya tak yakin. Itu namanya beda keyakinan. Apa Sabto? Beda keyakinan, ya kan? Saya udah semangat Ustaz, perempuannya yang ragu-ragu ya kan. Makanya itu beda keyakinan namanya. Inna sa'yakum lasyatta. Ada yang pengen lunas utang ya, ada yang pengen sembuh, ada yang lagi pengen mulai usaha. Ini yang bulan ya, beda. Yang telolet masih kan? Oh, masih perlu hiburan orang sini. Ya kan? Inna sa'yakum lasyatta. Sa'yakum lasyatta. Ada yang ngajar di kampus, ada yang di rumah sakit, ada yang ngepel. Selama abang, kakak, ayah, bunda niatnya lillahi ta'ala, maka semuanya dapat peluang untuk menuju surga. Jadi lillahi ta'ala sama dengan surga. Coba bilang. Dan semua orang berhak untuk masuk surga. Allah udah kasih tahu. Nah, ini panduan singkatnya. Yo. Fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma man a'ta wattaqa. Lihat kalimat itu, a'ta. Ini benar enggak Quran tuh? Benar enggak Quran tuh? Pasti benar. A'ta wattaqa di situ diartikan memberi. Saya pernah bilang di beberapa konten YouTube yang saya diundang, saya bilang you are what you give. Abang kakak usikum wa ya nafsi bitaqullah. Kalau mau lihat barometer benar atau enggak, salah satunya adalah a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Urutannya 3. Dimulai dari apa Bang Kakak? A'ta, give. Sering-sering bertanya ke dalam diri, saya bisa ngasih apa? Ini kan ceritanya Abu Bakar membebaskan
beberapa budak kan. Ini kan ayat surat turunnya di Mekah. Fa'amma man a'to. Jadi orang yang benar tuh Bang Kakak bukan orang yang berpikir aku entok piro, aku entok opo, saya dapat berapa, tapi saya bisa ayo jawab jujur. Nafsu bilangnya apa? Saya bisa dapat apa atau saya bisa ngasih apa? Nah, ingat tadi saya bilang kalau benar pahit lah, pahit. Mana yang enak, belikan orang atau beli diri seorang? Belikan diri sendiri atau belikan orang lain? Yang enak belikan diri sendiri dong. Wah, jilbab warna kuning nih, saya belum punya. Ada gigi warna hijau misalnya gitu ya. Saya belum punya nih. Otak kita akan berpikir aku dapat apa dong? Itu nafsu, memang itu faktanya. Tapi kebenaran tidak bilang begitu, kebenaran bilang toh. Ini baru satu bab ya. Toh, satu ngasih. Wattaqo, ittaqo yattaqi ya Bang Kakak, itu kan udah sering dibahas tuh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, wa may yattaqillah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Banyak sekali pembahasan tentang takwa. Tapi bahasan takwa kalau dihubungkan dengan materi saya pagi hari ini, takwa itu pahit atau manis? Pahit menjalankan prosesnya, tapi buahnya manis. Buahnya manis. Atau wattaqu. Nah, saya Abang Kakak masih memaksa diri. Salah satu ayat yang maka tadi malam pas ada yang ingatkan saya, Ustadz Anang mengingatkan saya tentang ayat ini, saya lama ngerenung. Inilah salah satu ayat yang saya pernah cerita sama Ustadz Ero dan beberapa kawan-kawan. Saya pribadi saya bilang menunggu zam-zamnya keluar itu 8 tahun dari 2012 sampai 2019. Saya pengen berhenti sebenarnya Abang Kakak. Pengen balik ke dunia saya. Apa dunia saya? Public speaking. Cerita sedikit ya Abang Kakak ya, gimana psikologisnya itu. 2012 saya balik itu dari Malaysia dalam kondisi minus. Habis itu saya karena kuliahnya human science, komunikasi. Memang dunia yang saya suka tuh dunia public speaking, dunia mic nih. Suka sekali megang mic tuh. Jadi obat nih kalau demam, pegang nih, sembuh insyaallah. Ya? Iya. Jadi pegang mic itu udah bikin saya segar gitu. Nah, waktu itu 2012 akhir itu saya sudah mulai banyak dapat tawaran, yaitu tawaran-tawaran ngisi-ngisi di kantor-kantor perusahaan. Bahasanya tuh internalisasi corporate value, ICV. Apa value-nya? Tentang kejujuran dari sudut pandang manajemen. Karena saya dulu pernah belajar di dunia public speaking, di dunia motivasi, dunia apa. Saya kombinasi, belum ada Canva waktu itu. Nah, stylenya harus style motivator, bahasanya gitulah. Pakai kemeja, pakai jas, walaupun lelong kan 35.000 sebiji. Dapat 3 biji bisa ganti-ganti. Tahu lelong ya? Lelong tuh baju second gitu. Jasnya di sini apa? Oh, sekarang udah pakai bahasa Inggris ya? Thrifting. Bro, Sabto gitu lagi. Lu mau kemana? Aduh, gua mau thrifting dulu. Gitu. Lu mau nenggek nggak? Gitu kan? Mau nenggek ya? Ya kan? Gua mau thrifting dulu nih, guys. Ya. Jadi pernah satu event itu saya dikasih duit sama orang yang itu tuh 4 juta. Ngomong nggak sampai setengah jam. 2012, 2013 pernah dapat duit segitu. Pernah lagi dibayar tuh 5 juta, sama enggak sampai setengah jam di sebuah kantor instansi. Saya bilang enak aku nih kerja kayak gini nih ngomong. Tapi waktu itu azam dan niat saya bilang gini, aku nih pengen punya hidup yang berubah, pengen punya hidup yang berbeda. Apalah yang bikin saya waktu itu menguatkan diri untuk bertahan Abang Kakak. Saya pindah dari zona itu. Aku selama ini jadi PR-nya manusia atau PR-nya perusahaan manusia. Kenapa tidak terpikir untuk jadi PR-nya Allah Subhanahu Wa Taala? Inilah ayatnya.
Maka tadi malam pas Ustadz Anang ngomong itu tuh saya langsung, inilah ayat yang aku jadikan pegangan untuk bisa bertahan selama bertahun-tahun. Pahit abang kakak, mana nyaman. Ceramah nih, cerita anak yatim. Mau busa-busa kita cerita anak yatim. Selesai ceramah kan harusnya dapat amplop kan. Yang ceramah dong yang dapat amplop. Yang ceramah dapat 2M. Makasih man. Makasih ya mas. Makasih bang, luar biasa tadi itu ceritanya. Ini titip ya, amplop untuk anak yatim yang usah cerita tadi. Masuk koci atas lah. Itu di kotak sepatu, saya bilang dulu sebelum ada Baitul Mal tuh kotak sepatu. Ah ini bunda nengok kan. Tak boleh dikacau tuh, saya udah bilang, dah jangan kacau-kacau yang atas. Dan tak pernah juga bunda tuh ngacau-ngacau duit itu, tak pernah ngotak-ngatik. Ya biar silaturahmi tak putus, pinjam lo 100 itu tak ada. Tak ada duit itu di atas, tak ada berani kita kacau. Dulu karena belum terlalu banyak, jadi sebulan sekali ngitungnya berapa jumlahnya, dapat beras berapa kita antar. Shadaqah bil husna bang kakak, ini PR sepanjang masa. Karena orang manusia ngelihat hasil, Allah subhanahu wa ta'ala ngelihat proses. Lu ngapain sih bro? Gitu loh. Pikul-pikul beras emang ada duitnya. Jelas-jelas jadi motivator, bahasanya gitu. Jelas-jelas ngisi pelatihan di kantor-kantor. Ini kantor cabang banyak yang minta. Saya tuh bimbang juga, gimana ya? Ayat ketujuh inilah yang menyemangati saya. Fasanu yassiruhu lil yusra. Saya bilang, tidak mungkin lah hidup saya ini sama kayak dulu kalau saya melakukan hal yang berbeda. Saya sudah coba hidup-hidup yang lama itu, tidak berubah hidup saya. Gitu-gitu ya. Kerja jam 7 pagi, selesai setengah 2 malam. Saya bilang tidak ada yang berubah. Kalau kita masih melakukan hal yang sama, maka hasilnya pasti sama. Waalaikumsalam, masya Allah, ahlan. Ya Allah. Masya Allah. Pakai putih-putih ya? Iya, Jumat. Siap ya. Nah, gurunya pakai putih, anak muridnya pakai hitam ya. Izin melanjutkan ya. Fa amma man a'ta wattaqa. Coba diulang. Fa amma man a'ta wattaqa. Jadi bukan memiliki, bukan dapat apa, saya punya berapa, tapi Qur'annya justru malah ngajarkan kita, saya bisa ngasih apa. Inilah yang saya bilang kebenaran. Kebenaran tuh pahit. Kebenaran tuh tidak enak. Karena nafsu tuh biasanya nyuruh kita kebalikannya. Zona nyaman yang saya bilang tuh kan, kemarin analogi kolam renang, ya kan? Itu mana ada yang enak? Kebenaran itu. Orang tidur kita bangun. Betul nggak abang kakak? Orang tidur, nyaman-nyaman tidur kan? Jam 3, setengah 4 tuh kan enak-enaknya tidur tuh, beliur-liur tidur tuh. Ada yang bangun, mandi, enak? Mana enak? Pokoknya kalau abang kakak ngomong kebenaran nih ya, saya urutkan ya, nomor 1 apa tadi? Benar. Kalau abang kakak masuk di zona benar, pasti pahit. Tapi apa? Pahitnya sebentar. Pernah lihat obat? Jamu. Pahit. Tapi dampaknya ke badan? Permen. Manis. Enak. Makanlah terus. Makan donat isinya gula semuanya. Sakit perut tak? Abang kakak ayah bunda yang baik yang rahmati Allah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Itu semua step-step yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran di surat Al-Lail ini. Dan saya mau ngasih tahu step ini, tahapan ini, pola ini, semuanya ndak enak. Tapi cuma sebentar. Nah nafsu kita teriak, bilang, ndak mau, jangan, letih, ribet amat sih ya gitu loh. Punya duit banyak-banyak kok malah disedekahkan. Bukan punya kita, kata kebenaran. Tapi kata nafsu, kan kau yang cari.
Kau yang salto-salto, nikmatin dong. Enjoy your life bro, gitu lah kira. Bro salto. Enjoy your life. Tapi Allah udah kasih sinyal fasanu yassiruhu lil yusra. Ketika kita pengen tobat, ketika kita pengen perbaiki diri, ketika kita pengen mendekat sama Allah, Allah pertemukan yang sefrekuensi, Allah pertemukan dengan yang sejenis, Allah pertemukan dengan yang satu pemikiran. Allah pasti pertemukan, tidak mungkin kita tuh ditinggalkan Allah, tidak mungkin. Fasanu yassiruhu lil yusra. Tadi malam saya dengar cerita beberapa testimoni orang-orang yang sampai ke Baitullah dengan cara-cara yang Masya Allah gitu. Ada dapat hadiah haji, bukan umroh, hadiah haji. Terus dikasih waktu cuma beberapa jam untuk menyetorkan nama. Ustadz Anang waktu cerita tadi malam tuh, dia bilang tidak punya nama. Siapa yang nak punya kan? Qadarullah pas tidak lama ada lewat satu ustadz ya, ustadz kepala sekolah atau apa gitu. Terus ini belum pernah ke tanah suci, bukan haji. Belum pernah ke tanah suci, langsung dipanggil. Punya paspor enggak? Enggak punya. Dah, bikin paspor. Selesai paspor dalam waktu 2 jam. Besok lusanya langsung berangkat haji. Gimana nih? Bukan umroh Bang Kakak, haji. Karena ada visa hadiah gitu dari kerajaan Saudi, disuruh berangkat. Bukan umroh tapi haji. Fasanu yassiru lil yusra ini Abang Kakak, salah satu hal yang memang banyak tak masuk akalnya. Tidak sampai otak kita mikirkan. Tapi ini benar-benar nyata. Nah, supaya ini kata Ustaz Anak, supaya ini tawazun, supaya dia seimbang, ya kan? Allah juga kasih tahu konsekuensi lawannya. Ayo, wa amma mambakhila. Tadi yang pertama fa amma, sekarang wa amma. Berarti dia tuh untuk dibandingkan, untuk disandingkan. Fa amma dengan wa amma. Wa amma mambakhila. Tadi apa? Yang pertama akto. Kalau yang sekarang bakhila berarti nahan atau ngasih? Geser atau simpan? Ayo jawab, nafsu geser atau simpan? Simpan. Nafsu tuh suruh tumpuk-tumpuk atau suruh bagi-bagi? Hehe. Betul enggak? Disayang-sayang atau dibagi-bagikan? Sayang-sayang, apapun itu. Maka saya bilang kakak-kakak, emak-emak punya jilbab bagus pakai untuk sholat, punya baju bagus pakai untuk nyembah Allah. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahadits itu tunjukkan sesuatu sama Allah. Bakhila wastaghna. Saya sih yang penting enggak sholatnya enggak apa-apa. Gimana otaknya bisa berpikir kayak gitu? Dia bilang saya enggak merugikan orang kok katanya. Enggak sholat enggak apa-apa. Itu nafsu enggak? Benar atau salah? Salah. Dia bilang salah. Dia bilang minum bertanggung jawab. Minum alkohol ya. Dia bilang minum bertanggung jawab. Gimana ceritanya? Minum bertanggung jawab itu dari mana kata-kata itu tuh? Anu lihat enggak alkohol sekarang? Dulu kan ada tulisan tuh, enggak boleh diminum oleh anak umur sekian. Sekarang boleh diminum dengan syarat minum bertanggung jawab. Memasukkan barang haram atau memasukkan barang yang tidak benar atau tidak sehat itu ke dalam tubuh, itu sudah bentuk tidak bertanggung jawab. Tapi nafsunya bilang, ya tidak apa-apa lakukan, tidak merugikan orang. Jadi pembenaran dengan kebenaran itu beda jauh. Wastaghna, merasa tidak perlu sama Allah, merasa tidak butuh, merasa tidak perlu, merasa tidak. Wa kadzdzaba bil husna. Ini yang saya kemarin ngomong di mobil sama Habibie sama Fajar. Allah tuh saya bilang maha mendengar. Mungkin doa kita belum dikabulkan saat ini. Belum, saya bilang bukan tidak, belum dikabulkan saat ini. Tapi Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Maka pentingnya kita menjaga kalimat ucapan yang baik-baik. Ucapan yang baik-baik, kata-kata yang baik-baik. Kenapa emangnya kalau orang itu bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna ya man? Fasanu yassiruhu lil usra. Di mana-mana Abang Kakak, kemudahan itu dimudahkan untuk jadi kemudahan lagi, kan gitu. Udah Ustaz, terima beres, gampang. Pokoknya usah duduk manis ya. Bahasanya kan gitu tuh. Ini Allah juga bilang, kau duduk manis langsung bangkrut.
Aku mudahkan kau sangsut, aku mudahkan kau sengsara, aku mudahkan jalanmu menuju kehancuran. Siapa yang mulai? Siapa yang bikin? Dia sendiri. Kita sering dengarkan orang ngasih nasihat, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah diri sendiri. Dari mana pertolongan Allah itu datang? Kan harus dari dalam. Dia sendiri yang harus mulai. Aku mau berubah. Ada keinginan dari dalam, betul nggak? Ada apa ya? Strong desire, gitulah bahasa kampung itu. Apa bahasa kampungnya? Strong desire. Bahasa kampung Sulu ya itu ya. Ada keinginan dari dalam yang kuat. Saya pengen berubah, saya pengen hidup saya bermanfaat, saya pengen dekat sama Allah, saya pengen taubat, saya pengen hidup saya tidak boleh kayak gini-gini aja. Saya harus bermanfaat untuk orang banyak. Saya punya tanggung jawab menghidupi anak cucu keturunan. Saya punya tanggung jawab untuk memberi nafkah yang halal. Saya pengen hidup saya ini tidak sia-sia hanya sekedar makan tidur. Dulu Pak Sukuri bilang kalau makan tidur, makan, punya anak, punya rumah sama dengan kambing. Kambing makan enggak? Jangankan hari-hari abang kamu mau disembelih tuh. Tengok kemarin Idul Adha. Udah mau disembelih, masih sempat dia makan rumput. Hebat tak? Nah sama kita juga tuh. Kalau udah tahu kena vonis mati, santai hidupnya. Yang lain harusnya pada bangun kan, dia santai. Ya, tapi memang ya inna sa'yakum lasyatta tadi itu. Apa yang Allah kasih? Fasanu yassiruhu. Satu, fasanu yassiruhu lil yusra. Allah mudahkan menuju ketenangan, Allah mudahkan menuju kebahagiaan, Allah mudahkan menuju keberkahan, tenang, bahagia, berkah. Yang ini Allah mudahkan dia menuju kesengsaraan, kehancuran, kebangkrutan dan seterusnya. Al-Lail ini apa? Maka ayatnya antik itu. Jadi kalau ditawazunkan, ditimbang pakai bahasa Arab, ini apa secara sorofnya coba lihat. Kalau dia akto, di sini bakhila, fi'il madi sama fi'il madi. Ini ustaz-ustaz yang paham bahasa Arab bisa ini ya. Wattaqo wastagna. Coba lihat tuh. Saddaqo kadzdzaba. Wazannya tuh bahasa Arabnya tuh sama. Jadi sebenarnya Allah tuh pengen kasih tahu ada pilihan dua. Kau mau pilih nafsumu atau mau pilih kebenaran. Abang kakak usikum wa nafsi bitaqullah. Dan saya ingatkan diri saya juga. Yang namanya kebenaran tuh air. Tak nyaman. Orang tidur kita bangun. Orang cuma duduk dengarkan kita nyantai. Beda kelas pasti. Ya kan? Orang lain foya-foya dengan hartanya. Kita berbagi, nolong orang, mikirkan orang. Masya Allah, tabarakallah. Tak ada yang enak abang kakak. Tapi justru the real life kehidupan sesungguhnya itu sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Maka kemarin ada analogi apa? Kolam renang versus apa kemarin? Air laut. Ada yang nonton? Ada. Kolam renang gimana kolam renang? Mahal, nggak bisa buang sampah sendiri. Buang sampah sendiri ya? Tak bisa. Ngeluarkan kotoran dalam dirinya? Tidak bisa. Ngelihat dosa dalam dirinya? Tidak bisa. Disuruh muhasabah, ikra, kitabah, tak nampak. Orang lain yang terus salah. Padahal dirinya sendiri bermasalah. Ingat cerita datuk-datuk yang tidur dikasih terasi itu apa bahasa sini? Kita belajar kalau terasi sama ya. Jadi ada seorang kakek-kakek ditempelin terasi di sini. Cucunya ngasih dia terasi di sini. Terus dipercikin air. Begitu bangun tidur, dia bilang, bau terasi gitu. Sofa ini bau terasi. Terus dia pergi ke ruang tamu, dia bilang ruang tamu juga bau terasi. Dia pergi ke dapur, makin kuat baunya katanya. Dapur inilah bau terasi. Dia pindah ke kamar tidurnya, dia bilang, wah kamar tidur juga bau terasi. Begitu dia pergi keluar rumah, dia teriak, satu dunia bau terasi katanya. Padahal sumber masalahnya usikum wa iya nafsi bitaqullah. Maka banyak tak orang hari ini nunjuk muka orang lain. Padahal sumber masalahnya dia. Maka kemarin di Al-Baqarah yang kita bahas itu, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dikasih tahu
ya kan? Janganlah berbuat kerusakan. Dia bilang apa? Kamilah yang bikin perbaikan. Allah tembak langsung dia, dikunci mati gitu. Kalau kayak Habib Nurmanogeddor tuh dikepet langsung, dipiting. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Lama gak ngerenung ayat ini abang kakak. Ya Allah, jangan-jangan selama ini kita pun sibuk gitu ya, nunjuk muka orang padahal permasalahan itu ada di dalam. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Jadi orang-orang yang tidak beriman tuh abang kakak nengok yang datang ke masjid pakai sarung kena gini juga aneh. Ngapa sih kau tuh, kata dia, punya harta banyak-banyak malah disedekahkan. Kau ngapain sih subuh-subuh bangun enak tidur loh bro? Ngapain sih punya wajah ganteng nggak dipakai untuk foya-foya happy-happy? Kita heran nengok mereka, mereka pun heran juga nengok kita. Sama-sama heran. Apa orang tuh katanya malam-malam bangun, malam-malam kok mandi, malam-malam kok ini. Emang ada duit di masjid tuh kata dia? Ada kotak amal. Kalau diambil kotak saran, tahu kan cerita yang bapak-bapak yang udah kehabisan duit memaksa anaknya untuk curi. Nah, kita curi yuk. Begitu selesai curi, nangis. Bapaknya tuh nangis. Anaknya bilang, wah bapak aku nyesal kayaknya ini habis curi nih. Pak, ngapa nangis pak? Kata si anak. Nah, katanya, yang kita ambil tadi kotak kritik dan saran katanya. Bukan kotak amal. Harusnya kita ambil kotak amal. Rupanya yang diambil di masjid kotak kritik dan saran. Jadi tak ada duit ya. Kira nyesal karena curi, rupanya nyusi salah ambil. Masya Allah. Nah, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, usikum wa nafsi bittaqullah, supaya tidak panjang nih karena mak-mak saya takut nanti panjang-panjang malah pusing. Ingat tadi ya, benar, baik, bagus. Apa? Jadi Quran ini ngajarkan kita hidup yang benar. Ini panduannya, ini polanya. Tidak mudah memang. Ini udah saya bahas bertahun-tahun ya, masih tak habis-habis. Tadi malam pas dengarkan ayat Al-Lail itu dapat lagi insight baru. Oh iya, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan untuk kita semua Bang Kakak dalam hari ini, itu buah dari keimanan kita mungkin 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Shadaqah bil husna yang kita jaga sampai sekarang. Prinsip-prinsip kebenaran yang masih kita pegang teguh, itu Allah mungkin tunjukkannya sekarang gitu. Ada yang dikabulkannya 2 hari yang lalu, ada yang dikabulkannya baru setahun yang lalu, ada mungkin dikabulkannya nanti. Mana kita tahu, suka-suka Allah aja. Tapi kita wajib untuk beriman, berkeyakinan penuh. Atau wattaqo wasaddaqo bil husna. Coba ulang. Atau wattaqo wasaddaqo bil husna. Hafalkan ya urutannya ya, jangan dibalik-balik ya. Karena Quran nanti kalau lain urutannya, lain yang kita hafalkan, terbalik-balik hidup kita. Atau dulu, saya bisa ngasih apa? Saya bisa memberi apa? Wattaqo, bertakwa, jaga rambu-rambunya. Ya kan? Ingat yang naik pesawat, ingat tak? Boleh bawa ayam naik pesawat? Tak boleh. Boleh duduk-duduk sembarangan? Kalau mau berani duduk depan pilot sekalian ya. Pakai sabuk pengaman tak? Pakai. Boleh angkat kaki? Tak boleh. Barang di depan? Banyak sekali aturan naik pesawat tuh. Sekian jam sebelum ini, oh aturannya. Itulah takwa tuh. Kayak gitulah dia. Ini tak boleh, itu tak boleh ya kan? Babi tak boleh, angciu tak boleh. Ini alkohol dalam masakan. Kan nanti nguap, tetap tak boleh. Banyak sekali. Minum ini tak boleh, ini boikot, ini boikot. Banyak sekali tak bolehnya. Salah satu minuman kesukaan saya itu kan minuman coklat. Nah, depannya M, belakangnya O tuh kan. Itu minuman kesukaan saya. Tapi karena ada yang suruh boikot, keberpihakan kan? Saya tidak bisa turun ke sana, ke Palestina, ke Gaza. Ini cara saya nunjukkan sama Allah bahwasanya anak-anak saya pun berhenti sumenak gitu kan, ganti minuman lain. Orang tidak tahu kok kalau misalnya saya beli pun, tapi Allah tahu. Tadi malam disajikan minuman, masih bilang ini brand ini masih bercokol gak di sini. Saya lebih baik tak minum daripada minum benda itu tuh. Yang 4 huruf, depannya A, belakangnya A. Oh, udah musuh, udah talak 10 ada saya sama itu. Tidak ada urusan. Yang influencer boykot itu tidak tahu kalau saya minum. Tahu enggak? Tidak.
tapi ini kanan kiri. Nengok tak? Semut, cerita semut Nabi Ibrahim, tahu? Tahu semut Nabi Ibrahim? Kalau kita tahu, saya mau tahu di mana gitu. Waktu Nabiullah Ibrahim dibakar di bawah air kan? Apa dia bilang? Saya memang tak bisa memadamkan api itu, tapi saya menunjukkan kepada siapa saya berpihak. Maka mudah-mudahan kakak kebenaran ini menjadi barometer kita untuk bergerak, berbuat. Apa kata Allah, bukan apa kata saya. Apa yang Allah mau, bukan apa yang saya mau. Nah memang rata-rata sebagian besar kakak, yang namanya kebenaran pahit. Kebenaran tuh tidak enak. Tadi saya bilang jamu, obat, apa lagi? Air laut. Itu kebenaran-kebenaran tuh kan bergerak terus air laut tuh. Ada bangkai. Pernah lihat di berita ada ikan paus terdampar di tengah laut atau di tepi pantai? Tepi. Namanya bangkai itu pasti tersingkir. Sampah-sampah plastik, botol apa tersingkir tak? Tersingkir. Walaupun buangnya jauh-jauh itu pasti tersingkir. Itu laut. Tapi kalau berenang, sampah es krim ya tak bisa dibuang. Diam ya situ. Diamkanlah air kolam renang tuh. Pasti butek walaupun harganya mahal. Maka mudah-mudahan abang kakak kita jangan sampai jadi pribadi yang seperti kolam renang. Nampaknya mahal, nampaknya berbuat baik, nampaknya beramal soleh, tapi membedakan yang benar dengan salah ya tak bisa. Berarti kolam renang, jangan bukan kolam renang ya, baskom. Kalau kolam renang tuh masih agak mahal. Ini manusia-manusia baskom. Tahu manusia baskom abang kakak? Kalau dulu pepatah di Gontor tuh Ustaz Iwan masih ingat tak mahfuzon? Ini ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. Insala toba wa illam yajri lam yatib. Nah, terjemahannya ada di bawah ya. Sungguh kata para ulama itu, aku melihat air yang diam itu yufsiduhu, pasti rusak. Insala toba, kalau airnya itu mengalir, maka pasti airnya jadi bersih. Nah itu mata air. Pernah ada yang di daerah-daerah Sunda ada sini? Yang airnya dari gunung ngalir gitu, sumber mata air tuh makin diambil makin habis atau makin banyak? Makin banyak. Justru kalau ditutup itu keran air atau ditutup itu apa namanya, sendang atau apa namanya, air-air yang itu kena pukul orang sekampung kan. Justru dibiarkan ngalir kan dari gunung, pakai untuk mandi, pakai untuk makin diambil makin banyak. Air Zam-Zam habis? Nggak habis sampai sekarang. Tapi sesuatu yang diam yufsidu. Harta juga gitu abang kakak. Makanya a'to wattaqo wasaddaqo bil husna. Semoga Allah lembutkan hati kita untuk menerima kebenaran sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Oh 1 jam juga saya ngomong. Saya kira saya cuma setengah jam tadi. Bahas Quran nih kayak tak habis-habis. Rasanya cuma 3 poin ini aja. Tapi putar-putar. Ada Bro Sabto tadi itu jadi lama jadi ya. Emang Bro Sabto nih masya Allah ya. Bro ya bro. Ya biar agak mahal gitu lah bro ya bro. Ya kan kalau saudara gitu, itu jadi murah aja langsung ya. Kayak saudara pakai bro aja. Begitu abang kakak yang baik yang rahmati Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa aqo wattaqo wasaddaqo bil husna. Ulang ya. Aqo wattaqo wasaddaqo bil husna. Ini pesan dari Allah. Allah bilang begitu urutannya. Aqo wattaqo wasaddaqo bil husna. Maka kita akan fight, akan bertanding melawan diri kita sendiri. Teruslah berprasangka baik sama Allah abang kakak. Teruslah mengucap kalimat-kalimat yang baik. Teruslah bersandar berharap sepenuhnya kepada Allah Rabbul Alamin yang tidak pernah ingkar janji. Teruslah buka-buka Quran minta sama Allah supaya dikasih petunjuk, dikasih hidayah, dibimbing, diarahkan, dihidupkan, dimatikan dalam keadaan yang benar. Kalimatun haq alaina. Mudah-mudahan kebenaran itu terus ada dalam diri kita, di orang-orang tercinta kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita sampai hari kiamat selama-lamanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin Allahumma amin. Abang kakak tolong doakan saya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya, kami semuanya.
mama, ibu, ya, adik-beradik kami sekeluarga besar dan juga keluarga besar Masjid Kapal Munzalan yang di Jakarta, Surau Duta Munzalan, semua orang terlibat di dalamnya, pewakilnya dan semua orang baik dalamnya. Hari ini hari Jumat, menuju Jumat yang penuh dengan kebaikan, Jumat yang penuh dengan kebenaran, Jumat yang terus dijaga Allah, dilindungi Allah. Kita saling mendoakan abang kakak. Doa saya untuk abang kakak juga, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.